Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bung Prasetyo dari kelas TKRO 1. Di sini saya akan melakukan servis berkala pada mobil Avanza tipe G dengan posisi pos 1. Langsung saja. Pastikan seat cover dan alas kaki terpasang dengan benar. Langsung saja kita periksa. Dikarenakan mobil tidak mau menyala, kita langsung saja periksa bos rem. Tekan-tekan 3 kali atau bebas. Kita tekan dan hidupkan. Bos rem langsung tertekan. Terus kita periksa ini lampu tidak menyala, terus sudah tidak berfungsi. Kita periksa rem parkir, hitung berapa klik ya. 1, 2, 3, 4. Di sini hanya terdapat 4 klik, atau kita harus melakukan perbaikan supaya bisa mendapatkan 7 klik. Terus kita periksa kerja posisi lever R. Bisa dilihat dari itu lampu menyala. Kita periksa lampu hazard. Bisa dilihat dari cermin depan atau cermin belakang, hazard masih menyala dengan baik. Setelah itu kita periksa blower AC. 1, 2, 3 tidak berfungsi, harus melakukan perbaikan. Setelah itu kita periksa audio. Audio juga tidak mau menyala atau tidak berfungsi. Setelah itu kita periksa cigarette lighter. Di sini sudah tidak berfungsi. Dan kita periksa wiper dan air semprotan washer. Pada posisi miss masih berfungsi dengan baik. Pada posisi in masih berfungsi dengan baik. Hitung 3 detik. Pada posisi low ini kecepatan yang rendah. Pada posisi B atau kecepatan tinggi. Setelah itu matikan. Setelah itu kita cek yang belakang. Yang belakang juga masih berfungsi dengan baik. Setelah itu kita matikan. Setelah itu kita melakukan pengecekan steering wheel. Tidak ada berbunyi cit-cit ya. Masih berfungsi dengan baik. Lalu kita periksa klakson, masih berfungsi dengan baik. Setelah itu kita periksa keadaan lampu. Pada posisi tail, lampu tidak mau menyala. Pada posisi headlamp, lampu menyala dengan baik. Pada posisi lampu jarak jauh, lampu menyala. Pada posisi fog lamp, lampu tidak menyala. Lampu tembak menyala dengan baik. Kita off kan lagi. Setelah itu kita periksa electric mirror. Di sini sudah tidak berfungsi. Door lock ini masih berfungsi dengan baik. Power window pada posisi pengemudi sudah tidak berfungsi, harus melakukan perbaikan. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada seat belt. Apakah masih mengunci? Di sini masih mengunci. Masih mengunci ya. Berfungsi dengan baik. Setelah itu kita lakukan pengecekan pada reclining seat, maju mundur. Masih berfungsi dengan baik. Setelah itu kita melakukan pengecekan pada headrest. Masih berfungsi dengan baik. Setelah itu kita periksa noise pedal dan gerak bebas pedal. Dengan cara menekan pedal kopling. Di sini tidak terdapat noise
Dan kita coba lihat ini gerak bebas ya, dan segini masih bagus. Setelah melakukan pengecekan pada noise coupling, kita ambil oil can. Sini kita lumasi pada engsel dan stopper. Setelah melumasi, kita periksa karet pada pintu. Di sini karet tidak ada putus atau sobek, masih terlihat bagus. Setelah itu kita melakukan pengecekan pada switch. Di sini switch masih bagus, tapi sudah tidak berfungsi. Setelah ini kita pasang arm lift pada sasis kendaraan. Ini pastikan pada colokan sasis ya. Nah itu kita menuju ke belakang. Dikarenakan di sini tidak ada seat belakang, kita hanya simulasi pengecekan seat belt sama reclining seat atau headrest. Setelah itu kita lumasi pintu, stopper dan engsel. Setelah itu kita pengecekan pada karet pintu belakang kanan. Ini lepas ya, tidak kencang, perlu perbaikan lagi. Setelah itu periksa door lock, masih berfungsi dengan baik, dan power window sudah tidak bisa berfungsi. Nah itu kita periksa lampu pada posisi door masih menyala. Terus kita cek pada switch. Switch masih bisa berfungsi dengan baik. Langsung saja kita ke belakang dan tarik handle rem ya, handle bagasi sama bahan bakar. Itu sudah terlihat. Itu kita pasang arm pada sasis kendaraan, ini sudah terpasang. Lalu kita cek pada tutup bahan bakar. Sealnya sudah masih baik ya. Kembali sampai berbunyi krek ya, seperti ini. Lalu kita tutup lagi. Kita menuju ke bagian belakang. Di bagasi belakang kita pengecekan pada penahan dan dilumasi. Pada engsel juga dilumasi ya. Nah itu kita pengecekan pada karet bagasi. Atau di sini tidak ada sobekan, tapi di sini tidak terpasang dengan benar, perlu perbaikan. Nah itu kita mengecek sok bagian belakang dengan cara ditekan. Sok bagian belakang masih berfungsi dengan baik. Terus kita periksa keadaan lampu. Lampu di sini masih kencang, tapi sedikit ada goresan di sebelah sana. Lampu di sini goyang ya, dan juga ada kegoresan, perlu perbaikan. Untuk kita tutup kembali. Kita menuju pintu belakang kiri. Sama seperti yang sebelah pintu belakang kanan, kita hanya melakukan pengecekan pada karet. Karet tidak ada putus atau sobek, tapi ini ada yang lepas. Itu kita pengecekan door lock
masih berfungsi dengan baik. Di sini power window masih berfungsi. Dan kita cek juga lampu ruangan. Posisi door. Di sini kita switch masih menyala berfungsi ya. Kita simulasi ya saja, shift bell masih berfungsi dengan baik. Itu leak cleaning masih berfungsi atau headrest masih berfungsi dengan baik. Kita langsung menuju. Setelah itu kita pasang arem pada sasis kendaraan pada coakan ini. Itu kita tutup. Setelah itu terus kita lumasi engsel dan stopper pada pintu. Itu kita menuju ke pintu depan bagian kiri. Sama seperti yang sebelah kanan, kita pengecekan pada karet pintu. Karet pintu ini tidak ada putus tapi ada lepas, ini kurang kencang mungkin. Setelah itu kita cek power window masih berfungsi dengan baik. Dan door lock masih berfungsi dengan baik. Setelah itu kita lumasi stopper dan engsel. Nah itu kita periksa shift bell, maka masih berfungsi dengan baik. Di sini masih berfungsi dengan baik. Dan kita periksa leak cleaning sheet. Di sini masih berfungsi dengan baik. Dan periksa headrest masih berfungsi dengan baik. Itu kita ke depan untuk memeriksa shock dan lampu. Kita pengecekan secara visual, lampu terlihat buram, ada kecacatan, tidak ada yang menyala, ada yang tidak menyala, dan ada koresan. Setelah itu kita pengecekan pada shock bagian depan sebelah kiri. Shock bagian depan sebelah kiri agak keras tapi masih berfungsi dengan baik. Setelahnya kembali. Kita pengecekan bagian sebelah kanan, lampu depan bagian kanan. Lampu depan bagian kanan agak buram, perlu diganti ini kacanya. Dan kita pengecekan pada shock bagian depan kanan, agak keras tapi masih berfungsi dengan baik. Setelah itu kita buka kap putih. Jadi kita pasang tender. Pastikan fender cover terpasang dengan rapi dan benar. Nah itu kita buka tutup oli. Dan selesai. Sekian dari saya, apabila ada banyak kata yang salah mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.